Hai teman-teman, kalau kita ngomongin sejarah bahasa Indonesia, salah satu momen paling penting itu ialah sidang BPUPKI tahun 1945. Di sini, para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Dan ternyata proses gak sesederhana itu untuk merumuskan dasar negara kita. Ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, hingga akhirnya sampai kesepakatan yang kita kenal sekarang itu Pancasila. Nah, di video ini kita bakal bahas proses itu dari berbagai macam sudut pandang. Oke, pertama-tama jadi kepanjangan BPUPKI sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI sendiri didirikan oleh Jepang untuk memastikan proses persiapan kemerdekaan Indonesia ini itu masih berada di bawah kontrolnya mereka. Terus untuk BPUPKI sendiri diketuai oleh Bapak KRT Dr. KRT Rajaman Wedyo Diningrat dengan wakil ketuanya ada 2 orang, yaitu Ichiba Masayoshiyo dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Terus juga lokasi untuk sidang BPUPKI sendiri letaknya di Gedung Chuo Sang-in pada saat itu, dan sekarang lebih terkenal dengan nama Gedung Pancasila yang berada di Jakarta. Untuk anggotanya sendiri, BPUPKI itu ada 67 orang, dengan 7 orangnya dari orang Jepang. Tetapi orang Jepang ini tidak punya hak suara di sidang BPUPKI sendiri, jadi mereka hanya menyaksikan. Terus untuk perkenalan juga, sidang BPUPKI ini dilaksanakan sebagai 2 kali, dengan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, lalu sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Lalu di antara sidang pertama dan sidang kedua itu ada yang namanya masa reses pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, jadi sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, kira-kira di sidang itu ada satu pertanyaan penting yang jadi fokus utama bagi diri kita dan kita semuanya, yaitu apa sih dasar negara Indonesia? Nah, pertanyaan tersebut menjadi pemikiran penting yang dimana ide dari tokoh-tokoh besar itu terdapat di sidang BPUPKI. Tokoh pertama yang menyampaikan pendapat adalah Muhammad Yamin. Nah, dia melihat bahwa dasar negara harus berakar dari sejarah dan budaya Indonesia itu sendiri. Makanya, dia menekankan nilai kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Jadi, konsepnya itu masih kuat banget nuansa historisnya. Lalu ada Supomo yang punya pendekatan berbeda. Dia memperkenalkan konsep negara integralistik di mana negara rakyat itu dianggap satu kesatuan. Jadi, bukan negara untuk individu itu sendiri, tapi benar-benar untuk semuanya. Seperti konsep kekeluargaan. Puncaknya ada di tanggal 1 Juni 1945 saat Bung Karno menyampaikan pidatonya. Disinilah pertama kali muncul istilah Pancasila. Menariknya lagi, Soekarno nggak cuma kasih ide, tapi juga menyatukan berbagai gagasan sebelumnya jadi satu konsep yang lebih utuh. Setelah sidang pertama, BPUPKI sempat jeda dulu. Di masa ini dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Ini penting banget karena disinilah mulai terlihat adanya kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Masuk ke sidang yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945, yang mana di sini pembahasannya sudah lebih teknis seperti menyusun undang-undang dasar dan juga struktur negara. Bahkan sudah mulai dibahas terkait bentuk negara kesatuan dan juga lembaga seperti MPR. Kalau dilihat lebih dalam, sidang BPUPKI ini sebenarnya penuh perdebatan. Ada perbedaan pandangan antar kelompok nasionalis dan kelompok yang ingin dasar negara yang berbasis agama. Tapi ini hal yang wajar karena Indonesia memang terdiri dari banyak latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, perbedaan itu tidak berakhir menjadi konflik besar. Meskipun terjadi perdebatan, sidang tetap berjalan dalam suasana musyawarah dan diskusi terbuka sehingga semua pihak bisa menemukan titik tengahnya. Nah, di sini Soekarno mempunyai peran penting, yaitu sebagai mediator dalam menjembatani perbedaan tersebut. Nah, gagasan Pancasila ini diterima sebagai kompromi karena mencakup nilai nasionalisme, kemanusiaan, dan religiusitas, serta tidak mengutamakan satu golongan saja. Kalau kita lihat dari sisi global, kondisi saat itu juga berpengaruh besar. Jepang sedang kalah dalam Perang Dunia II, sehingga mereka berusaha menarik simpati warga Indonesia dengan membentuk BPUPKI.
Namun, justru situasi itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk mempercepat kemerdekaannya. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya dan juga berdasarkan pada studi literatur yang kami lakukan sebagai survei, dapat diketahui bahwa perumusan Pancasila telah melalui proses diskusi dan juga perbedaan pendapat oleh berbagai tokoh, misalnya I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Muhammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI dan juga BPKI, gagasan mereka tersebut dipadukan lewat musyawarah dan kompromi, termasuk juga adanya perubahan piagam Jakarta itu demi persatuan. Sehingga pada akhirnya, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang mencerminkan persatuan, toleransi, dan keadilan. Sekaligus juga Pancasila menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia sampai sekarang. Oke, dari semua proses-proses ini dapat kita lihat sendiri bahwa Pancasila itu bukan hasil dari satu atau dua orang saja, melainkan merupakan hasil dari pemikiran bersama, di mana nilai utama yang dapat kita ambil adalah gotong royong, yaitu kerjasama demi kepentingan bersama. Maka dari itu, nilai utama tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk berdirinya negara Indonesia hingga saat ini.